Marcela Nisa. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Keperawatan 2023D Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Rite. Hari ini saya akan membahas tentang topik permasalahan lingkungan hidup yang berjudul pencemaran air. Yang pertama, latar belakang. Air merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan kehidupan manusia. Menurut Quadet tahun 2008, air merupakan sumber kehidupan. Semua makhluk membutuhkan air untuk kepentingan manusia, makhluk hidup dan kepentingan lainnya. Ketersediaan air dari segi kualitas maupun kuantitas mutlak diperlukan. Air di Indonesia sangat melimpah. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan. Akan tetapi, hal ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Sebaliknya, masyarakat kebanyakan menyalahgunakan kelebihan ini dengan mencemarinya. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di tempat penampungan air antara lain danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memerlukan air bersih untuk minum, memasak, mencuci, dan keperluan lain. Air tersebut juga mempunyai standar 3B, tidak berwarna, berbau, dan beracun. Dalam kehidupan sekarang, ada kalanya masyarakat melihat air yang berwarna keruh dan berbau serta bercampur dengan benda-benda sampah, antara lain kaleng, plastik, dan sampah organik. Pemandangan seperti itu dapat dijumpai pada aliran sungai, rawa, danau, dan kolam. Air yang demikian biasa disebut air kotor atau disebut pula air yang terpolusi. Bagi masyarakat pedesaan, sungai adalah sumber air sehari-hari. Sumber-sumber yang mengakibatkan air tersebut tercemar berasal dari mana-mana. Contohnya, limbah-limbah industri yang dibuang dan dialirkan ke sungai. Semua akhirnya bermuara di sungai dan pencemaran ini dapat merugikan manusia apabila mengkonsumsi air ini. Yang berikut tujuan. Yang pertama, mendeskripsikan penyebab dan akibat pencemaran air. Yang kedua, mendeskripsikan usaha mengatasi pencemaran air bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, mendeskripsikan proses pengolahan air buangan. Yang berikut pokok bahasan. Yang pertama, penyebab dan akibat pencemaran air. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya, penyebab pencemaran air adalah aktivitas manusia yang menciptakan limbah atau sampah, pemukiman atau limbah rumah tangga. Limbah pemukiman mengandung limbah domestik yang berupa sampah organik dan sampah anorganik serta deterjen. Sampah organik yaitu sampah yang dapat diuraikan atau dibusukkan oleh bakteri, contohnya sisa sayuran, buah-buahan, dan daun-daunan. Sampah anorganik ini tidak dapat diuraikan oleh bakteri atau non-biodegradable, contohnya kertas, plastik, gelas atau kaca, kain, kayu-kayuan, logam, karet, dan kulit. Selain sampah organik dan anorganik, deterjen merupakan limbah pemukiman yang paling potensial mencemari air. Kenyataannya, pada saat ini hampir semua rumah tangga menggunakan deterjen. Berikutnya, jika air di sekitar lingkungan masyarakat tercemar, dapat mengakibatkan yang pertama, kekurangan sumber daya air, yang kedua, menjadi sumber penyakit, yang ketiga, terganggunya lingkungan hidup, ekosistem, dan keanekaragaman hayati. Limbah yang terus-menerus meningkat akan mengakibatkan air semakin tercemar dan akan sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan air bersih karena air yang tercemar akan meresap ke dalam tanah. Air tanah tersebut merupakan sumber dari air sumur di rumah masyarakat, dan apabila masyarakat mengonsumsi air tersebut akan mengakibatkan penyakit. Air yang tercemar tidak hanya masuk ke dalam tanah, tetapi juga mengalir pada sungai, bahkan laut, dan mengakibatkan terganggunya lingkungan hidup, ekosistem, dan keanekaragaman hayati. Berikutnya, yang kedua,
usaha mengatasi pencemaran air bagi kehidupan manusia. Penanggulangan pencemaran air dapat dilakukan mulai dari pengenalan dan pengertian yang baik oleh perilaku masyarakat. Menurut Prawiro Hartono tahun 2000, perubahan perilaku masyarakat secara alami, ekosistem air dapat melakukan rehabilitasi apabila terjadi pencemaran terhadap badan air. Kemampuan ini ada batasnya. Oleh karena itu, sehendaknya ada upaya untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran air. Untuk mengatasi pencemaran air dapat dilakukan usaha preventif, misalnya dengan tidak membuang sampah dan limbah industri ke sungai. Kebiasaan membuang sampah ke sungai dan sembarang tempat hendaknya diberantas dengan melakukan peraturan-peraturan yang diterapkan di lingkungan masing-masing secara konsekuen. Sampah-sampah hendaknya dibuang pada tempat yang telah ditentukan. Masyarakat di sekitar sungai hendaknya mengetahui pemanfaatan sungai agar sungai tidak lagi digunakan sebagai tempat pembuangan sampah dan tempat mandi cuci kakus atau MCK. Peraturan pembuangan limbah industri hendaknya dipantau pelaksanaannya dan pelanggarannya dijatuhi hukuman. Berikutnya, banyak tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai cara penanggulangan pencemaran air. Yang pertama, tidak membuang sampah atau limbah cair ke sungai, danau, laut, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak menggunakan sungai atau danau untuk tempat cuci truk, mobil, dan sepeda motor. Yang ketiga, tidak menggunakan sungai atau danau untuk wahana memandikan ternak dan sebagai tempat kakus. Yang keempat, tidak minum air dari sungai, danau, atau sumur tanpa dimasak dahulu. Yang kelima, sadar akan kelangsungan ketersediaan air dengan tidak merusak atau mengeksploitasi sumber mata air agar tidak tercemar. Yang keenam, mengurangi intensitas limbah rumah tangga. Berikut, dalam menyikapi permasalahan pencemaran air ini, terdapat beberapa cara penanggulangannya. Menurut Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah atau BPLHD Provinsi Jawa Barat tahun 2001, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, mengurangi beban pencernaan badan air oleh industri dan domestik. Yang ketiga, mengurangi beban emisi dari kendaraan bermotor dan industri. Yang keempat, mengawasi pemanfaatan B3 dan pembuangan limbah B3. Yang kelima, mengembangkan produksi yang lebih bersih atau cleaner production dan EPCM atau Environmental Pollution Control Manager. Yang keenam, program rehabilitasi dan konservasi SDA dan lingkungan hidup. Yang ketujuh, mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis. Yang kedelapan, menanggulangi kerusakan lahan bekas pertambangan, TPA dan bencana. Yang kesembilan, meningkatkan konservasi air bawah tanah. Yang kesepuluh, rehabilitasi dan konservasi keanekaragaman hayati dan sebagainya. Berikutnya, proses pengolahan air buangan. Saat ini mulai digalakkan pembuangan WC untuk yang dilengkapi septic tank di daerah atau lingkungan yang rata-rata penduduknya tidak memiliki WC. Setiap 10 rumah disediakan satu WC umum, supaya demikian baik untuk lingkungan, bersahabat, murah, dan sehat karena dapat menghindari pencemaran air. Sumur atau air tanah. Selain itu, hendaknya suatu mulai diupayakan pembuatan kolam pengelolaan air buangan atau air cucian, air kamar mandi, dan lain-lain secara kolektif agar limbah tersebut tidak langsung dialirkan ke selokan atau sungai. Untuk limbah industri, supaya penanggulangan pencemaran air dengan mengalirkan air yang tercemar ke dalam beberapa kolam, kemudian dibersihkan baik secara mekanis atau pengadukan kimiawi atau diberikan zat kimia tertentu maupun biologis atau diberikan bakteri, ganggang atau tumbuhan air lainnya.
Pada kolam terakhir dipelihara ikan untuk menguji kebersihan air dan polutan yang berbahaya. Menurut Hidayat tahun 2008 ayat 15, agar dapat memenuhi baku mutu harus penerapan prinsip pengendalian limbah secara cermat dan terpadu, baik di dalam proses produksi atau in pipa pollutant prevention serta setelah proses produksi and pipa pollution prevention. Yang berikut, tujuan utama pengelolaan air limbah adalah untuk mengurangi kandungan bahan pencemar di dalam air, terutama senyawa organik, padatan, tersuspensi, mikroba patogen, dan senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang terdapat di alam. Pengelolaan air limbah tersebut dapat dibagikan menjadi 5 tahap, antara lain: 1. Pengelolaan awal, yang tahap pengelolaan ini melibatkan proses fisik yang bertujuan untuk menghilangkan padatan, tersuspensi, dan minyak dalam aliran air limbah. Yang kedua, pengelolaan tahap pertama. Pada dasarnya, pengelolaan tahap pertama ini masih memiliki tujuan yang sama dengan pengelolaan awal. Letak perbedaannya ialah pada proses yang berlangsung. Yang ketiga, pengelolaan tahap kedua. Pengelolaan tahap kedua untuk menghilangkan zat-zat terlarut dari air limbah yang tidak dapat dihilangkan dengan proses fisik biasa. Yang keempat, pengelolaan tahap ketiga. Yang berikut, proses-proses yang terlibat dalam pengelolaan air limbah dapat ketiga, antara lain: pengendapan, yaitu cara kimia penambahan kapur atau metrahidroksida untuk pengendapan fosfor. Yang kedua, adsorpsi, yaitu menghilangkan bahan-bahan organik terlarut berwarna atau abu. Elektrodialisis, yaitu menurunkan konsentrasi garam-garam terlarut dengan menggunakan tenaga listrik. Ozonosis, yaitu mengurangi kandungan garam-garam organik, mineral, dan air. Kolorinas, yaitu menghilangkan organisme penyebab penyakit. Yang berikut, pengelolaan lumpur. Lumpur yang berbentuk sebagai hasil keempat tahap pengelolaan sebelumnya kemudian diolah kembali melalui proses digestion or fat combustion, proses filtration, dan vacuum filtration. Dengan demikian, air yang boleh dialirkan keluar atau selokan, sungai, dan lain-lain hanyalah air yang tidak tercemar. Air hasil tersebut sudah dapat dipakai kembali untuk keperluan sehari-hari. Yang berikut, kesimpulan. 1. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya penyebab pencemaran air adalah aktivitas manusia yang menciptakan limbah atau sampah, pemukiman atau limbah rumah tangga. Selain itu, pencemaran air juga disebabkan dari limbah industri yang dibuang sembarangan di sungai, selokan, laut, dan lain-lain. Hal itu mengakibatkan terjadinya bencana banjir, erosi, tanah longsor, dan lain-lain. 2. Upaya penanggulangan pencemaran air. Upaya penanggulangan pencemaran air dimulai dari pengertian yang baik dan perubahan dari masyarakat. Dimulai dengan tidak membuang sampah rumah tangga sembarangan di sungai sampai pada pengertian untuk mengelola sampah agar tidak mencemari air. Selain hal itu, penanggulangan pencemaran air dengan cara penanganan pohon dapat mencegah longsor dan dapat menyerap air banyak bersih. Selain hal itu, penanggulangan pencemaran air dengan cara penanaman pohon-pohon dapat mencegah longsor dan dapat menyerap banyak air bersih. Yang ketiga, proses pengelolaan air buangan dapat mengurangi pencemaran air dari limbah rumah tangga atau limbah industri. Proses pengelolaan air buangan dimulai dari penanganan
Dalam penanganan trisier, terdapat proses-proses antara lain absorb, elektrodialisis, osmosis, dan kolinasi. Baik, sekian presentasi saya hari ini. Saya ucapkan